Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Fitri Saidah dari kelas 9A akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Bagian pertama ada keamanan data dan informasi. Keamanan data dan informasi merupakan pilar fundamental dalam pengelolaan teknologi. Terdiri dari 3 aspek utama, yaitu keamanan fisik, keamanan data, dan informasi. Data didefinisikan sebagai fakta atau datum yang benar dan nyata, yang dapat dijadikan dasar kajian. Informasi adalah makna yang dihasilkan dari proses pengolahan data. Keamanan data dan informasi berkaitan dengan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melindungi data dan informasi dari akses, penggunaan, pengubahan, atau penghancuran yang tidak sah. Hal ini mencakup perlindungan perangkat lunak atau artefak komputasional. Yang pertama, kejahatan di dunia digital. Dengan banyaknya pengguna komputer dan internet, komputer menjadi tempat yang dapat digunakan untuk berbuat kejahatan. Banyak orang belajar menjadi pemrogram atau programmer yang selanjutnya digunakan untuk mengelola sistem dan menjaga keamanannya. Muncullah istilah peretas atau peretasan yang menjadi konotasi yang positif dan negatif. Yang pertama, evolusi dari peretasan. Aksi peretasan yang kini sering dikaitkan dengan tindakan kriminal memiliki sejarah yang panjang dan perubahan makna yang signifikan yang terbagi menjadi 3 era. Era peretasan pertama pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pada awalnya, istilah hacker adalah konotasi positif. Peretas adalah programmer kreatif atau ahli komputer yang memiliki pemahaman teknik mendalam. Motif utama adalah keingintahuan, mencari sensasi eksplorasi, dan menguji batas pengetahuan komputasi. Mereka sering mencari celah keamanan untuk tujuan perbaikan. Era peretasan kedua, akhir tahun 1970-an hingga akhir tahun 1990-an. Makna hacker bergeser menjadi negatif karena peretas mulai melanggar batasan etika dan hukum. Masa ini ditandai dengan munculnya virus komputer pertama, vandalisme digital, dan Morris Worm pada tahun 1998 yang menyebabkan gangguan sistem serius di internet awal. Era peretasan ketiga pada akhir tahun 1990-an hingga saat ini, didorong oleh pertumbuhan web dan e-commerce. Peretas menjadi alat yang melayani tujuan kriminal. Tujuan utama adalah keuntungan finansial melalui pencurian data pribadi, password rahasia perusahaan, hingga pembobolan data pemerintah. Selanjutnya ada perkakas peretasan. Peretas menggunakan malware untuk menjalankan serangan. Yang pertama ada virus. Software yang dirancang untuk menempel pada program lain dan mereplikasi diri, berfungsi untuk merusak fungsi sistem, mengubah file, atau menjalankan program yang terinfeksi. Yang kedua ada worm. Worm mirip dengan virus, tetapi memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar secara mandiri melalui jaringan tanpa perlu menempel pada program lain. Worm memanfaatkan kelemahan keamanan untuk menginfeksi komputer secara massal. Contohnya, worm configure. Yang ketiga ada Trojan Horse. Trojan Horse merupakan malware yang menyamar sebagai program yang sah atau valid untuk mengelabui pengguna. Tujuan utamanya adalah mencuri informasi sensitif seperti password, data finansial, atau menciptakan pintu belakang (backdoor) yang memungkinkan peretas mengendalikan sistem dari jarak jauh. Yang keempat ada rekayasa sosial. Jika sebelumnya virus menggunakan celah keamanan teknik rekayasa sosial melakukan manipulasi pengguna, yaitu orang untuk mengeluarkan informasi atau melakukan tugas yang melanggar protokol keamanan. Yang kelima ada phishing. Phishing adalah kejahatan di dunia maya di mana biasanya target dihubungi melalui surel, telepon, atau pesan teks oleh seseorang yang menyamar. Yang keenam ada farming. Farming adalah usaha untuk memikat pengguna internet untuk masuk ke situs web di mana peretas akan mencuri data pribadi penggunanya. Ketujuh ada spyware. Spyware adalah malware yang dapat memantau dan merekam aktivitas pengguna komputer atau perangkat seluler, termasuk mencatat penekan tombol pada keyboard untuk menangkap nama pengguna, kata sandi, nomor akun, dan informasi lainnya.
Kedelapan, ada ransomware. Ransomware adalah malware yang mampu mengenkripsi beberapa atau semua file di komputer atau perangkat seluler dan kemudian menampilkan pesan yang menuntut pembayaran kunci untuk mendeskripsi file. Yang kesembilan, ada backdoor. Backdoor adalah perangkat lunak yang mampu untuk mendapatkan akses ke suatu sistem komputer atau peranti dengan melewati lapisan security normal. Peretas untuk memasang backdoor pada suatu perangkat lunak atau pengembang perangkat lunak dengan sengaja menulis backdoor ke dalam sistem sehingga dia bisa mendapatkan kembali akses dengan mudah untuk memelihara sistem atau mengumpulkan profil pengguna. 10. Ada botnet. Botnet adalah akronim Robot dan Network. Botnet adalah pasukan terkoordinasi dari perangkat yang telah disusupi oleh virus. Yang kedua, kerawanan di dunia digital. Hampir semua peranti dalam sistem digital dari ponsel, tablet, bahkan peralatan di rumah dapat dikendalikan dengan web. Namun, peranti tersebut ternyata memiliki kerentanan berupa kelemahan dan kekurangan yang dapat dipertemukan dan dieksploitasi seseorang. Berbagai faktor berkontribusi kerawanan pada keamanan teknologi informasi, yaitu A. Kompleksitas yang melekat pada sistem komputer. B. Sejarah perkembangan internet dan web itu sendiri. C. Perangkat lunak dan sistem komunikasi di balik penggunaan telepon, web, sistem industri, dan peranti lainnya. D. Kecepatan pengembangan aplikasi baru. E. Faktor ekonomi, bisnis, dan politik. F. Sifat manusia. Kerawanan tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu A. Kerawanan di sistem operasi. Sistem operasi adalah salah satu bagian terpenting dari komputer. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer hanyalah anggokan alat. Sistem operasi seperti Microsoft Windows, macOS Apple, dan Linux semuanya dikembangkan dengan usaha untuk menyeimbangkan A. Pemberian fitur kepada pengguna sebanyak mungkin. B. Pemberian kemampuan untuk mengontrol fitur kepada pengguna sebanyak mungkin. C. Kenyamanan dan kemudahan penggunaan. D. Penyediaan sistem yang stabil, andai, tanpa error. Dan E. Penyediaan sistem yang aman. B. Kerawanan di internet. Internet dimulai sebagai ARPANET, sebuah jaringan yang menghubung secara universitas, perusahaan teknologi, dan instalasi pemerintah di Amerika. Internet digunakan sebagai media komunikasi peneliti, bisnis, dan lembaga pemerintah mulai membuat situs web pada tahun 1990-an. Pakar keamanan internet dan Permer menjalankan program untuk menyelidiki situs bank, surat kabar, lembaga pemerintah, dan situs hiburan yang memudahkan peretas untuk menyerang atau merusak situs. Salah satu area perencanaan di World Wide Web adalah protokol untuk menemukan jalur terbaik untuk mengirim pesan. Pada suatu node yang dilewati, sebenarnya node tersebut memiliki informasi jalur terpendek yang selalu diperbaharui. Namun kelemahannya ialah tidak ada fasilitas untuk memverifikasi pembaharuan ini. Banyak usaha kecil tidak memiliki departemen TI dan hanya memiliki satu. C. Kerawanan pada sifat manusia dan Internet of Things. Kerawanan pada sifat manusia juga disebabkan oleh ketidakhati-hatian. Banyak kejadian pencurian data sensitif yang terjadi karena peranti portable, seperti laptop dan ponsel yang dicuri. Ponsel juga dilengkapi dengan biometrik untuk mengakses piranti seperti wajah, suara, retina mata, dan sidik jari, sehingga pencurian ponsel tidak serta-merta mudah mengakses data yang ada di dalamnya. Saat ini, peranti Internet of Things telah mencakup miliaran perangkat dari ponsel, mobil otonom, lampu, dan dengan sensor di jalan, CCTV, televisi, DVD, drone pribadi, dan lain-lain. Banyak dari perangkat ini memiliki aplikasi ponsel yang mampu menyimpan informasi pribadi, tetapi dapat diakses peretas. Untuk memperbaikinya, seseorang biasanya perlu untuk mengunduh dan memasang tambahan aplikasi secara manual. Berikut adalah bagian jenis serangan cyber di Indonesia pada tahun 2024. Bagian kedua ada perkakas untuk melindungi data dan informasi. Yang pertama ada enkripsi. Enkripsi adalah alat keamanan yang sangat berharga untuk pengamanan data pada komunikasi data di jaringan komputer atau internet. Enkripsi adalah suatu mode
yang mengodekan data sebelum dikirim melalui jaringan komputer. Dengan enkripsi, data yang menyebar dalam jaringan komputer atau dalam bentuk lainnya tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi. Yang kedua, ada antivirus. Beberapa perangkat lunak telah tersedia untuk membantu penggunaan melindungi peranti dan file dari pengguna virus. Perangkat lunak diantaranya adalah antivirus atau anti-malware. Namun, seiring waktu, Veritas menemukan cara untuk menghindari perangkat lunak anti-malware. Veritas mulai mengubah tanda tangan virus. 3. Aplikasi. Aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan kecil, individu, atau dipakai untuk diri sendiri yang tidak memiliki sertifikat dapat dijalankan di ponsel atau komputer. Namun, menggunakan aplikasi yang belum memiliki sertifikat adalah tindakan yang beresiko. Jadi, sebagai pengguna perangkat teknologi informasi dan internet, kita harus menyeimbangkan keamanan di satu sisi, atau fleksibilitas, kenyamanan, dan pengendalian oleh pengguna di sisi lainnya. 4. Alat autentikasi. A. Autentikasi web. Autentikasi web digunakan untuk memastikan bahwa situs yang diakses oleh pengguna adalah situs yang autentik atau asli. B. Autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna adalah bagian terpenting dari keamanan informasi yang bertujuan untuk memverifikasi identitas pengguna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.